warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan maju ke depan yang mau memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku warzuqni Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ririn, Anissa, Ika, Almira, Fajaria, Muslihatul Rofiah, Eva, Nadia, Galuh, Rifan, Taskin, Afiza, hadir semua ya. Ya, anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang usaha pelestarian lingkungan. Apa yang kalian tahu tentang usaha pelestarian lingkungan? Bisa sebutkan contohnya? Ya, betul. Siti ada usaha untuk menanam pohon kembali. Itu adalah salah satu contoh dari pelestarian lingkungan. Ya, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, kita review sedikit tentang pembelajaran minggu lalu. Nah, di sini siapa yang masih ingat pembelajaran tentang minggu lalu? Benar, minggu lalu kita membahas tentang siklus air. Mas, ada yang masih ingat tentang siklus air? Siklus air dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu pendek, sedang, dan panjang. Kita review sedikit ya tentang siklus air. Air sangat kita butuhkan untuk hidup dan keperluan sehari-hari. Misalnya untuk minum, mandi, dan mencuci. Tahukah kalian, kalau air di muka bumi jumlahnya tetap dan senantiasa bergerak dalam serangkaian proses yang disebut siklus air. Energi panas matahari memanasi permukaan bumi dan terjadilah penguapan. Pada permukaan laut disebut evaporasi. Dan pada tumbuhan atau makhluk hidup disebut transpirasi. Uap air yang berada di udara mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan, awan tidak lagi mampu menampung titik-titik air yang semakin banyak dan akhirnya air turun kembali ke permukaan bumi.
yang biasa kita sebut dengan hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Siklus air dapat dibedakan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek yaitu di mana air laut menguap dan mengalami kondensasi menjadi awan dan menjadi hujan di atas permukaan laut. Pada siklus sedang, awan akan terbawa angin dan menjadi hujan di darat, lalu masuk ke tanah yang disebut infiltrasi dan kemudian mengalir ke laut. Sedangkan pada siklus panjang, uap air akan membentuk kristal es dan terbawa ke pegunungan dan jatuh sebagai salju dan membentuk gletser, masuk ke sungai dan mengalir lagi ke laut. Dan siklus air terulang kembali. Gimana? Sudah ingat semua tentang siklus air? Sekarang sebutkan apa manfaat dari air tersebut. Ya, yang pertama untuk mandi, terus untuk mencuci, dan untuk minum sehari-hari. Itu adalah fungsi dari air. Sekarang kita membagi kelompok menjadi 3 orang tiap kelompoknya. Silakan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Satu kelompoknya 3 orang. Sudah? Nah, silakan dibuka halaman 98. Di situ ada tugas. Nah, yang nomor 1 adalah apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak. Ya, itu 3 nomor. Dan soal selanjutnya silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai? Nah, sekarang di sini Bapak akan memberi contoh mana air yang bagus dan air yang buruk atau tidak layak. Di sini ada gambar, kita lihat ke depan. Ya, di sini ada 2 gambar A dan B. Menurut kalian di antara A dan B mana yang termasuk air yang layak? Ya, benar, yang layak adalah air yang A karena di situ adalah air yang tidak berwarna atau air yang jernih. Selanjutnya, gambar kedua. Dari gambar A dan B, mana yang menunjukkan air yang bersih? Ya, benar, air yang B. Kenapa? Karena A itu bisa dilihat ya, banyak sampah. Itu adalah air yang sudah tercemar. Selanjutnya yang ketiga. Di sini ada gambar contoh dari pelestarian lingkungan. Nah, dari gambar A dan B, mana yang merupakan contoh dari pelestarian lingkungan? Ya, benar, yang A. Di sini adalah contoh orang-orang menanam pohon. Itu adalah salah satu tindakan pelestarian lingkungan, termasuk reboisasi. Yang B ini adalah orang melakukan penebangan liar. Itu bukan contoh dari pelestarian lingkungan, atau itu adalah contoh dari perusahaan lingkungan. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana air yang bagus dan mana air yang tidak layak. Sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya tadi? Silakan maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Bagus, beri tepuk tangan untuk diskusinya. Sekarang Bapak review
Ya, sekarang kita review materi tentang pembelajaran hari ini. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba. Untuk persyaratan secara fisik, yang pertama adalah air tidak keruh. Yang kedua, air tidak berwarna apapun. Selanjutnya adalah air tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Nah, secara kimiawi tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat kimiawi yang berlebihan, dan cukup yodium. Selanjutnya adalah pH air setara antara 6,5 sampai 9,5. Dengan syarat secara mikrobiologi, air tidak mengandung kuman penyakit seperti disentri, tifus, dan kolera. Itu adalah materi yang dapat kita pelajari tentang usaha pelestarian lingkungan dan sedikit mengulas tentang siklus air. Nah, dari kegiatan hari ini, apakah ada yang bisa maju ke depan untuk menyimpulkan? Silakan yang mau maju ke depan untuk menyimpulkan. Ya, Mbak Ririn, maju ke depan menyimpulkan pembelajaran tentang hari ini. Bagus, itu adalah kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Nah, untuk kelompok yang sudah maju ke depan tadi, Bapak beri hadiah sedikit. Ini adalah reward untuk kalian yang sudah berani maju ke depan. Selanjutnya anak-anak buka halaman 102. Di situ ada tugas kalian kerjakan di rumah. Itu tugasnya adalah air untuk kebutuhan sehari-hari. Coba sebutkan apa saja fungsi air untuk kebutuhan sehari-hari. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Mas Rifan maju ke depan untuk memimpin doa. Sekian pelajaran hari ini, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to